Halo, selamat datang di kanal YouTube Reaksi. Bersama gue Ikhlas di acara paling seru di Reaksi, Ikhlas Bereaksi. Karena bereaksi harus ikhlas. Beberapa minggu belakangan ini rame banget di internet, di media sosial, dan di TV bahkan ngobrolin soal Olimpiade. Salah satunya Indonesia juga yang udah hype banget karena kemarin kita mendapatkan beberapa medali yang cukup membanggakan, sangat membanggakan. Olimpiade sendiri adalah acara 4 tahunan, bisa dianggap sebagai acara olahraga paling bergengsi di dunia saat ini karena diikuti lebih dari 200 negara dan ribuan atlet di dalamnya. Indonesia pertama kali ikut pada Olimpiade Helsinki pada tahun 1952 di Finlandia, dan dari semenjak saat itu Indonesia cuma absen 2 kali, tahun di 1980 dan 1964. Tema di Olimpiade Tokyo kali ini berdasarkan apa yang terjadi di seluruh dunia sekarang, yaitu soal pandemi COVID-19 dengan slogan United by Emotion, moving forward, United by Emotion. Berbeda dari Olimpiade sebelumnya, di Tokyo kali ini kita lebih sepi, nggak ada penontonnya, dan banyak aturan yang harus diikuti demi menjaga protokol kesehatan. Indonesia sendiri, kita bahas Indonesia dulu nih. Indonesia sendiri udah memenangkan beberapa medali yang cukup membanggakan. Salah satunya adalah dari cabang olahraga badminton, ganda putri kita kemarin menang medali emas yang dilanjutkan dengan dikasih kopi gratis seumur hidup oleh Chico Jericho, dan juga satu cabang bakso aci oleh Arif Muhammad. Terima kasih untuk para appreciator pemberi Chico Jericho dan Arif Muhammad juga. Tapi saya tidak tahu apakah mereka berdua akan minum kopi seumur hidup dari tempat Anda. Saya tidak mengerti. Selanjutnya juga ada Sinusuka Ginting yang menangkan di cabang olahraga yang sama, di badminton, medali perunggu. Lalu juga kita juga udah mendapatkan 3 medali di angkat beban, yaitu adalah Windy Cantika yang meraih perunggu, Rahmat Erwin Abdullah meraih perunggu, dan Eko Yuliawan yang meraih perak. Namun dibalik seluruh gegap gempita dan kehebohan dan kesenangan yang terjadi selama Olimpiade Tokyo 2020, ternyata ada beberapa kontroversi, kejadian-kejadian yang kontroversial sih sebenarnya di acara 4 tahunan ini itu. Yang pertama ada pembagian kondom atau budaya kondom pada Olimpiade. Di Tokyo 2020 ini panitia merencanakan membagikan 160.000 kondom untuk para atlet biar gampang enak-enak. Tapi sayangnya pada saat yang sama atlet-atlet ini tidak boleh untuk enak-enak atau melakukan hubungan seks karena harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, kalau misalnya udah dibagi kondom terus lu enak-enak gitu, lu bisa di-ban atau bisa didiskualifikasi dan juga bisa diarak warga. Gue juga nggak ngerti kenapa lo dibagiin kondom tapi tiba-tiba lo nggak boleh begitu-begitu. Mungkin karena budaya pembagian ini udah terjadi dari tahun 1988 di Olimpiade Seoul. Ini Olimpiade Seoul, Korea Selatan. Dan ternyata pada saat itu tema yang lagi hype banget, kalau sekarang kan lagi pandemi nih, hype banget di pandemi, makanya protokol kesehatan. Terus pada saat itu yang tema yang paling hype adalah HIV dan AIDS, dan pada saat itu, mulai saat itu juga setiap Olimpiade itu diberikan, para atlet ini diberikan kondom untuk biar gampang misalnya mereka mau menambah stamina pada malam hari. Padahal itu mengurangi stamina sih menurut gue. Itu adalah kontroversi yang pertama. Kontroversi yang kedua terjadi pada Olimpiade Tokyo 2020. Ini adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para masyarakat di Jepang untuk menolak adanya Olimpiade Tokyo 2020 ini. Yang gue bacain beritanya. Ratusan orang berunjuk rasa menolak Olimpiade Tokyo di luar Stadion Nasional Jepang pada Jumat 23/7/2021. Itu adalah pada saat pembukaan Olimpiade itu. Mereka menggelar aksi penolakan tersebut bertepatan dengan hari di mana digelarnya upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Jumlah orang yang mengikuti aksi protes semakin berkembang saat upacara pembukaan dimulai, sebagaimana dilansir dari Yahoo Sport. Nah, sebelumnya ada hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Jepang menentang penyelenggaraan Olimpiade.
terutama di tengah pandemi COVID-19. Seseorang memimpin teriakan penolakan megafon. Satu orang tampak memainkan alat musik perkusi dan beberapa orang memegang spanduk penolakan. Jadi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo ini ternyata sudah termasuk kontroversi di Jepang. Bagaimana tadi kita baca ada jejak pendapat yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak adanya Olimpiade. Saya tidak tahu juga mengapa akhirnya terjadi ada si Olimpiade ini, tapi saya rasa ada benernya bahwa kita juga harus concern soal Tokyo kan, soal COVID-19, terutama dengan datangnya ribuan atlet tadi ke negara kalian. Coba kalian bayangkan kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang bawa COVID terus akhirnya kemana-mana. Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari berbagi cerita dan suasana Olimpiade 2020. Karena itu sulit bagi pria yang karib di Sapa Okto itu untuk membandingkan Rio de Janeiro dan Tokyo. Rio de Janeiro itu 2016. Kata si Okto ini bahwa Olimpiade Tokyo yang tahun ini tuh dipenuhi dengan rasa duka cita dan tidak se-hype pada Rio de Janeiro saat itu. Karena tadi itu ada demo, terus juga nggak ada penontonnya. Gue sendiri jadi kayak gitulah pokoknya. Selanjutnya ada juga di atlet weightlifter dari Cina, Hou Zhihui, terkena kasus doping. Weightlifter di kelas 49 kg ini dites doping setelah meraih medali emas di kelas yang sama dengan Windy Cantika yang meraih perunggu. Jadi lu bayangin lu udah menang medali emas dan akhirnya dicopot medali emas lu gara-gara lu doping, dan emang sebenarnya itu pelanggaran. Lu bayangin lu udah menang medali emas, lu udah mau pulang, mau bawa pulang gitu kan medalinya, lu mau colong. Terus tiba-tiba lu waktu dites doping ternyata lu positif. Pesan dari gue sebenarnya nggak perlu lah doping kayak gitu, karena kita udah cukup lah dengan latihan yang keras dan tidur yang cukup dan minum Red Bull untuk memenangkan pertandingan Olimpiade. Gue rasa segitu aja. Semangat terus para atlet-atlet dari Indonesia untuk memenangkan medali-medali selanjutnya, dan gue harap semakin banyak, dan kita semua berharap semakin banyak medali dari Indonesia dan bisa memenangkan Olimpiade secara keseluruhan. Semangat terus para atlet yang nonton kita. Nggak mungkin ada, ya udahlah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.